Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, tiada kata yang harus kita ucapkan selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu macam kenikmatan, yaitu ini ada nikmat sehat, nikmat iman, nikmat rezeki, nikmat Islam, pokoknya banyak deh. Sudah sepatasnya kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita hingga detik ini. Tak lupa, dan yang jangan pernah juga kita lupakan, yaitu sholawat dan salam kita kepada putra gunung pasir yang pada subuh Senin ini ia lahir, patung Ka'bah yang jatuh tergelincir. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin, bulan Rabiul Awal ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan terlahirnya sosok seorang manusia yang agung, yang mulia, yang membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, yang membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, dari jalan yang berbelok-belok hingga jalan yang lurus. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau terlahir melalui rahim ibunda yang bernama Siti Aminah. Beliau terlahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya pada hari Senin pada tahun gajah, yang mana pada saat itu pasukan-pasukan gajah berusaha menyerang Mekah. Bulan Rabiul Awal ini juga populer dengan sebutan bulan Maulid Nabi, karena ada momen hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Esensi dari Maulid Nabi ini bukan cuma sebatas perjalanan seremonial aja, melainkan untuk mengupgrade keimanan kita selaku umat Islam, menambahkan keilmuan dan juga meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di balik itu juga, momen Maulid Nabi ini bisa dijadikan tempat atau wadah untuk memahami sejarah Nabi Muhammad SAW dalam memperjuangkan agama Islam, membela kebenaran, membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Agar kita bisa tahu seperti apa sih sunnah-sunnah Nabi, sehingga kita selaku umat Islam tidak keliru dalam memahami dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat nama Allah. Jelas sekali bukan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan kepada kita bahwa terdapat suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah. Dengan kita membuka lembaran-lembaran sirah Nabi, kita dapat tahu nih dengan membuka lembaran-lembaran sirah Nabi, diharap tuh kita bisa mencontoh perilaku Rasulullah SAW dalam memahami dan menjalankan perilakunya. Seperti apa? Seperti kita membaca kisah-kisah zaman dulu, kisah-kisah zaman Nabi-Nabi tersebut, gimana sih cara beradab yang baik, dan kita melakukannya dengan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya ada pantunnya. Pergi ke toko membeli kawat, jangan lupa pulangnya membeli alpukat. Mari kita banyak bersalawat agar kita mendapatkan syafaat. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah
dan lain-lainnya deh. Di zaman modern ini banyak sekali kasus yang terjadi, apalagi terhadap remaja-remaja. Remaja-remaja sekarang ini banyak sekali yang mengidolakan artis yang mereka sukai, dan mereka tuh lebih suka sama artis yang mereka sukai ketimbang Nabi Muhammad SAW. Dan hasil efek negatifnya itu, kita tuh jadi menuruti gaya artis yang mereka sukai daripada Nabi Muhammad SAW yang akhlaknya begitu terpuji, yang baik dan yang luar biasa. Mereka tuh lebih mengikuti artis yang mereka sukai, dari gaya berbusananya sampai pola hidup sehari-hari. Yang kedua, semua orang di kehidupan ini ingin mempunyai anak yang baik. Orang tua ingin mempunyai anak yang berakhlak yang baik. Ibu bapak, ibu guru ingin mempunyai anak didik yang berakhlak yang baik. Dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar diberkati yang agung. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggelari Rasulullah dengan akhlak yang baik, yang terpuji, yang luar biasa. Agar kita bisa tahu seperti apa indahnya akhlak Rasulullah SAW, kita dapat membaca kisah-kisah Nabi. Dengan harapan kita bisa mengkopikan akhlak Rasulullah dan menjalankannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Izinkan saya sedikit berpantun. Petik mangga dapat 5. Cuci dulu supaya bersih. Ceramah saya tidaklah lama. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf bila ada kata-kata yang salah dari saya. Hadza min fadli rabbi. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.